warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindina Fatia Asna dari kelas A2 Manajemen Dakwah. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di video kali ini, saya akan membahas lembaga pendidikan Islam yang bersejarah dan berpengaruh di kota Kudus, yaitu Qudsiyah Kudus. Penasaran seperti apa kisah lanjutnya? Mari simak video saya. Qudsiyah Kudus selain pondok pesantren juga ada madrasahnya yang resmi pada tahun 1919. Pendiri dan penggerak pertama Madrasah Qudsiyah Kudus tidak dapat dipisahkan dari sosok Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau adalah keturunan dari Sunan Kudus yang ke-14 dan ke-5 dari Kiai Haji Ahmad Mutamakin, wali di zaman Sultan Agung Mataram Kajen Margoyoso Pati. Kiai Haji Raden Asnawi merupakan seorang kiai karismatik asal Kudus yang telah lama tinggal, belajar, dan mengajar di Mekah. Setelah 22 tahun tinggal di Mekah, Kiai Haji Raden Asnawi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Kudus pada tahun 1916. Segera setelah kepulangannya itu, Kiai Haji Raden Asnawi aktif menjadi penyebar Islam berdakwah dari kampung ke kampung dengan memusatkan kegiatan dakwahnya di Masjid Menara Kudus. Kegiatan pengajian Al-Quran itulah yang menjadi embrio kelahiran Madrasah Qudsiyah. Selain pengajaran Al-Quran, pengajian yang diasuh langsung oleh Kiai Haji Raden Asnawi ini juga melakukan pengkajian terhadap beberapa kitab kuning, terutama untuk bidang fikih dan ibadah. Pada dasarnya, kegiatan ini berupa pelajaran membaca beberapa bagian dari Al-Quran. Untuk permulaan, para murid diajarkan membaca surat Al-Fatihah dan kemudian diikuti dengan surat-surat pendek dalam juz amma. Dalam pengajian ini, para murid mempelajari huruf-huruf Arab dan menghafalkan teks-teks yang terhadap dalam Al-Quran. Di samping itu, para murid diajarkan pula peraturan dan tata tertib sholat, wudu, dan beberapa doa. Termasuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut adalah pengajaran beberapa unsur ilmu tajwid untuk melatih para murid dalam melafalkan ayat-ayat suci dengan baik. Visi dari Qudsiyah sendiri yaitu mewujudkan generasi muslim yang alim, berakhlakul karimah, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Artinya, pondok ini ingin mencetak santri yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu kehidupan. Jadi, bukan cuma pintar ngaji, tapi juga siap jadi pemimpin masa depan yang cinta tanah air dan siap berkontribusi untuk umat. Visinya di sini keren, misinya juga nggak kalah luar biasa. Ada beberapa misi utama pondok pesantren Qudsiyah, antara lain menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas dan berlandasan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, membentuk pribadi santri yang mandiri dan bertanggung jawab, mendorong santri untuk aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Berdirinya pondok ini gak lepas dari semangat para pendiri dan kiai-kiai terdahulu yang ingin melestarikan nilai-nilai Islam, khususnya di tengah arus modernisasi zaman. Mereka ingin membangun benteng moral, tempat di mana anak-anak muda belajar agama, berakhlak mulia, dan siap jadi agen perubahan positif. Dan sampai sekarang, semangat itu masih hidup. Ribuan santri sudah belajar di sini, dan insya Allah akan terus lahir para penerus ulama dan pemimpin bangsa dari Qudsiyah. Qudsiyah bisa berkembang pesat dengan pembelajaran kitab salafnya di era modern ini, karena sejak zaman Kiai Haji Raden Asnawi memang yang diungguli adalah tradisi salaf atau tradisi pondok pesantren. Jadi basis yang dipakai sama Madrasah Qudsiyah adalah basis pesantren, menguasai lebih banyak ke kitab kuningnya daripada negerinya. Jadi, di zaman sekarang yang paling dicari oleh masyarakat adalah santri atau sekolah yang banyak kitab salafnya.
dibanding negerinya. Di zaman generasi Gen Z ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah madrasah maupun sekolah swasta yang berbasis pondok pesantren, yang lebih banyak pelajaran Arabnya dibanding pelajaran umum. Metode pembelajaran di Qudsiah sendiri sistemnya lebih banyak menghafalnya, yang katanya banyak orang minder sekolah di Qudsiah karena lebih banyak kitab salafnya. Makanya lebih banyak menghafalkan daripada nulis di buku. Jadi banyak orang yang tidak berani sekolah di Qudsiah karena kebanyakan menghafal dibanding menulis di kertas. Adapun ciri khas pendidikan di Madrasah Qudsiah dibandingkan madrasah lain, di antaranya ada kuat dalam tradisi Salafiyah. Qudsiah mengusung metode pembelajaran Salafiyah yang menitik beratkan pada pengajaran kitab kuning. Selanjutnya ada metode Badongan dan Sorogan. Selanjutnya ada kedisiplinan dan etika santri. Pendidikan karakter sangat ditekankan, mulai dari adab kepada guru, kebersihan, keteraturan jadwal, hingga komitmen hadir dalam pembelajaran. Santri diajarkan nilai-nilai akhlakul karimah secara nyata dalam keseharian. Selanjutnya ada penguatan bahasa Arab dan keagamaan pelajaran. Keagamaan seperti nahwu, sorof, fikih, tauhid, tafsir, dan hadis menjadi fokus utama. Bahasa Arab menjadi alat utama dalam memahami sumber ajaran Islam. Adapun peristiwa penting dalam sejarah Qudsiah yang paling gila banget itulah ketika zaman Belanda atau zaman Jepang. Ada salah satu masyayikh Qudsiah yang ketika itu mengajarkan pelajaran salaf. Beliau Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau merupakan salah satu masyayikh di Qudsiah. Dulu itu ketika beliau ngajar langsung didatangi oleh penjajah dan kelasnya langsung dihancurkan sama penjajah. Itulah yang menjadi peristiwa luar biasa di Qudsiah zaman dahulu. Qudsiah juga pernah vakum di zaman Belanda atau zaman Jepang karena awalnya ada penjajah masuk berkuasa. Dulu sekolah madrasah yang tidak mau ikut dengan Belanda otomatis harus diberhentikan. Maka Qudsiah sempat vakum beberapa dekade. Beberapa tahun Qudsiah tidak mau diatur sama penjajah. Setelah beberapa tahun Qudsiah berdiri lagi sampai sekarang sudah berkembang. Sekian, itulah pembahasan sejarah tentang Qudsiah Kudus dari pendidikan tradisional menuju ke era modern. Terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.